Halo, perkenalkan, ini adalah Sisvo Klinik Ramli, sebuah sistem informasi manajemen klinik berbasis web yang dirancang untuk membantu petugas klinik mengelola data pasien dari dokter, obat, pemeriksaan, hingga pembayaran secara komputerisasi, cepat dan rapi. Jadi di sini untuk ke sistem pengguna harus memiliki login terlebih dahulu. Di sini ada loginnya. Dan Sisvo Klinik Ramli ini memiliki dua akun akses, yaitu yang pertama ada admin dan juga yang kedua ada petugas. Admin memiliki akses penuh termasuk manajemen data user, sedangkan petugas hanya dapat mengelola data operasional klinik sehari-hari. Jadi di sini ada username password. Jadi di username password ini bisa kita masukkan username ini adalah admin, sedangkan passwordnya ini adalah admin 123. Mungkin kalau lebih cepatnya ada di bawah sini. Jadi kita tinggal menekan aja. Kalau kita tekan, dia langsung muncul yang namanya itu user dan juga password. Jadi kita login aja. Setelah kita login, ini adalah halaman yang namanya itu dashboard. Jadi setelah login, pengguna langsung disambut dengan dashboard klinik secara real time, dari jumlah total obat. Jadi ini adalah awalnya gitu. Jadi kita mulai ekspektasi. Di sini ada sistem, mempelajari sistem. Kalau kita tekan ini, muncul yang namanya itu ini dashboard. Inilah dashboard Sisvo nilai klinik. Dari grafik, di sini ada dokter ya, di sini ada pemeriksaan baru, dan di sini ada yang namanya itu dalam 6 daftar terakhir. Ada juga daftar dokter pemeriksaan sebanyak, dokter pemeriksaan terbanyak, rekap pemeriksaan terbaru, dan serta rekap pemeriksaan terbaru, sehingga pihak manajemen bisa membantu kondisi klinik hanya dari satu layar. Di sini dimanajemenkan. Di sini di data master, di sini ada yang namanya itu data pasien, data dokter, data obat, dan data poli dan juga ruangan. Jadi di sini di data pasien ini kita bisa melihat nama-nama pasien dan juga pokoknya informasi lah pokoknya di sini. Dan di sini jika kita mau menambahkan bisa ditambah di sini, tambah pasien baru. Ada nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Dan bisa kita simpan di sini. Dan mungkin kalau contohnya ada yang nama itu salah ya kan, kalau kita mau mengedit salah satu data pasien itu salah, kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit. Dan ada simpan perubahannya. Setelah itu mungkin dihapus jika salah. Di sini. Demikian juga dari dokter juga, nama obat dan data ruangan dan poli. Itu ada memiliki fitur yang namanya itu tambah, edit, dan juga hapus. Tambah dan juga edit, hapus. Mungkin kita masuk ke dalam pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ini adalah di tempat pemeriksaan data dokter dan juga pasien. Jadi dia maksudnya bagaimana, totalnya bagaimana, statusnya, serta pembayarannya. Mungkin kalau kita melihat aksinya, kita bisa yang nama melihat detailnya. Ini adalah detail di mana nama pasien dan dokter itu tertera di sini. Resep obatnya juga ada. Mungkin salah kan di detail pemeriksaan, kita bisa mengeditnya. Inilah data edit dari pemeriksaan, dari data kunjungan dan juga obat. Itu bisa diedit dan juga bisa ditambah obatnya di resep obat.
Oke, terus kita simpan perubahan. Mungkin kita kembali ya, ini kembali. Mungkin kalau hapus ya, hapus bisa di sini. Bisa dihapus datanya kalau salah. Mungkin belum dibayarkan, kita buat jadi bayar bisa, itu melalui dari edit. Nah, di edit tadi bisa kayaknya kita buat jadi yang namanya itu statusnya ini berlangsung gitu, berlangsung. Jadi ada di sini data pemeriksaan berhasil diperbarui. Nah, jadi di data pembayaran kita masuk ke data pembayaran. Oh, sebelum kita masuk ke data pembayaran itu di tambahan pemeriksaan di sini bisa juga tambah. Siapa tahu kurang kan di data kunjungan juga resep obat itu bisa ditambah. Oke, kita kembali ke nama itu data pembayaran. Jadi di data pembayaran ini sama ada di sini pencarian. Di sini bisa kita mencari yang namanya itu nama pasien. Dan setelah itu ada di sini fitur yang namanya itu tambah pembayaran. Mungkin kalau ada yang kurang kan dari nama pasien, tanggal bayar, mode pembayaran, total tagihan, jumlah bayar. Dan di sini bisa dibuat pembayarannya itu lunas ataupun belum lunas gitu. Ada juga aksinya diedit, mungkin salah bisa kita edit di sini di bagian tanggal pembayaran, metode pembayaran, total tagihan, jumlah bayar. Oke. Dihapus pun bisa dihapus ke pembayaran. Jadi kita masuk yang namanya itu ke laporan. Laporan pemeriksaan ini adalah laporan di mana kayak yang terakhir. Jadi di sini ada nama pemeriksaan, tanggal pasien, dokter, diagnosa. Jadi di sini kita menampilkan yang namanya itu bisa dicetak, bisa di print gitu. Nah, jadi kita bisa mencari tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan juga dokternya itu namanya siapa. Bisa kita tampilkan tampilnya seperti ini. Terus kalau contohnya kita mau apa nih, mau mencetak itu ke PDF bisa, ke Excel juga bisa. Mungkin yang lebih sering dia ke cetak ke PDF. Dan inilah tampilan yang namanya itu pencetakan yang tadi. Nah, dia bisa dicetak ya, dia bisa dicetak di sini. Nah, mungkin di data user ya, data usernya adalah tempat terakhir. Jadi di sini ada admin, petugas 1, petugas 2. Nah, jadi di bagian sini dia bisa diedit. Jadi diedit ini dari username, nama lengkap, password baru, dan juga level. Nah, bisa diubah dan juga petugas pun bisa diubah juga. Nah, mungkin di bagian reset password itu kita menyediakan juga, siapa tahu kan lupa passwordnya ataupun menukar yang baru ataupun udah pernah berusaha masuk gitu. Di sini ada, dan kita diterapkan langsung bisa di sini passwordnya. Oke. Inilah mungkin hasil tugas yang saya buat di Sisfo Klinik Ramli untuk mempermudah yang namanya itu pendataan, pokoknya dari data pasien, data dokter, dan juga data obat, poli, dan juga ruangan. Sekian dan terima kasih.